Hi everyone, saya Firdaus Romansa, NIM 22403162, ingin menyelesaikan tugas prawas dari matkul pemasaran internasional. Nah, saya ingin menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan memasuki pasar internasional. Langsung saja ke materi. Untuk yang pertama itu ada proses dalam pengambilan keputusan memasuki pasar internasional. Ada proses dan tahapan decision making. Nah, perusahaan terutama UKM atau SME tidak hanya melihat and try mode, tapi juga mengikuti proses bertahap dalam memilih pasar dan mode masuknya. Contoh model empiris menunjukkan bahwa keputusan pasar luar negeri terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada identifikasi peluang pasar, ada evaluasi pasar, distribusi resiko dan kontrol, hingga pelaksanaan dan evaluasi kembali. Yang selanjutnya ada peran heuristik dan bias manajerial. Nah, keputusan masuk pasar internasional sering dibuat di bawah ketidakpastian tinggi dan ketiadaan informasi sempurna. Dalam kondisi demikian, heuristik atau biasa disebut rule of thumb, aturan ibu, dan bias manajerial menjadi sangat penting. Untuk selanjutnya ada mode keputusan rasional versus bounded rationality versus hybrid. Dalam literatur terkini terdapat pembahasan bahwa keputusan masuk pasar bisa melalui yang pertama ada bounded rationality, yaitu keputusan yang dibuat dengan informasi terbatas dan dalam keterbatasan kognitif. Ada rasional penuh, di mana perusahaan berusaha mengumpulkan data, melakukan analisis resiko, dan membuat simulasi. Mode ini lebih sering muncul setelah perusahaan memiliki pengalaman internasional yang memadai. Yang terakhir ada hybrid modes atau kombinasi antara reaksioner dan situasional dan analisis rasional. Misalnya SMIs di Timur Tengah dalam studi How do SMIs decide on international market entry menunjukkan bahwa mereka menggunakan mode reaktif dan bounded rationality, terutama pada entry pertama, kemudian beralih ke pendekatan lebih rasional saat memasuki entry berikutnya. Yang selanjutnya ada pendekatan non-tradisional dan perubahan mode keputusan. Selain pilihan entry mode tradisional, ekspor, joint venture, akuisisi, dan lain-lain, literatur terbaru menekankan opsi non-tradisional dan fleksibel mode. Pendekatan seperti digital platform, modal asing atau capital access, kemitraan jaringan, dan penggunaan platform virtual. Juga pilihan mode bisa berubah menjadi kondisi pasar, pengalaman, atau perubahan lingkungan eksternal. Mode switching, misal dari ekspor ke joint venture atau dari investasi fisik ke kehadiran digital, suatu hal yang sering muncul dalam studi kasus UKM. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ekspansi global perusahaan. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Kondisi ekonomi suatu negara menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan ekspansi. Perusahaan perlu mempertimbangkan kepertumbuhan ekonomi, daya beli konsumen, stabilitas mata uang, inflasi, serta tingkat pengangguran di negara tujuan. Ada faktor politik dan regulasi, faktor sosial dan budaya, faktor teknologi, faktor kompetisi, dan juga faktor internal perusahaan. Selanjutnya, keputusan memasuki pasar pada perusahaan multinasional. Nah, keputusan perusahaan multinasional untuk memasuki pasar internasional merupakan suatu proses strategis yang kompleks dan mengharuskan perusahaan melakukan analisis mendalam terhadap kondisi internal dan eksternal perusahaan serta pasar sasaran. Saat di kasus Lion Parcel
anak perusahaan Lion Air Group yang bergerak di bidang jasa kurir dan logistik, memberikan gambaran nyata bagaimana proses ini dijalankan. Lion Parcel menggunakan metode analisis SWOT yang dipadukan dengan matriks IFAS atau International Factor Analysis Summary dan EFAS External Factor Analysis Summary untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mereka hadapi. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.